Halo. Jadi kita di sini udah sama narasumber kita. Sebelumnya perkenalan dulu kali, aku Lutfia Zahra. Aku Atika Nabila Najwa. Aku Zarina Bilan. Aku Farah Malia. Oke, bersama narasumber kita. Saya Syukri. Oke, kita mulai wawancara aja kali ya nih. Boleh. Jadi Kak Syukri ini udah berapa lama nih di kementerian? Atau boleh nih dijelasin dari backgroundnya dulu, dari umurnya, lulusan mana gitu. Umur saya sekarang sih 28 tahun, lulusan S1 UGM. Saya dari Kementerian Perindustrian. Udah berapa lama nih di Kementerian Perindustrian? Kalau di Kementerian sekitar 3 tahun 10 bulan kurang lebih. 3 tahun 10 bulan. Sebelum menjadi lebih jauh tuh kendala yang dialami selama jabat sebagai pegawai kementerian apa aja ya? Kendala yang dialami mungkin ini ya. Kalau kita di Kementerian Perindustrian, kalau kita sebagai pegawai di kementerian itu, which is itu ASN ya, kita itu kan gimana membuat sebuah program yang berdampak kepada masyarakat dengan menggunakan APBN. Mungkin awal-awalnya kesulitan, pola pikirnya agak berbeda. Kita kan kalau di sekolah atau mungkin di kuliah nanti, kita berpikirnya itu membuat sesuatu itu untuk menghasilkan uang. Sedangkan di sini kita bagaimana cara menghabiskan uang untuk kepentingan masyarakat. Jadi mungkin pola pikirnya agak berbeda. Itu agak lumayan ini sih, jadi kendala juga. Terus apa nih persiapan yang disiapkan untuk menjadi pegawai kementerian? Kalau persiapan mungkin kita sama-sama tahu ya, untuk masuk menjadi pegawai atau ASN ya, ada beberapa tes. Pertama itu tes administrasi, itu seperti biasa mengumpulkan persyaratan-persyaratan, entah itu latar belakang pendidikan, SKCK, atau bekas-bekas lainnya. Kemudian itu ada namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Itu nanti teman-teman kalau mau menjadi ASN nanti itu dites, ada macam-macam pertanyaan, semacam pertanyaan tes potensi akademik. Nanti bisa dicari sendiri tes potensi akademik itu seperti apa. Kemudian nanti ada SKB. Saya nggak lupa kepanjangannya, itu semacam tes potensi akademik yang lebih lengkap lagi. Dan nanti ada wawancara. Nah, setelah wawancara itu nanti akan diumumkan kelulusan, tapi setelah itu bakal ada pendaftaran ulang untuk kelengkapan berkas-berkas lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Terus kan tadi Kak Sukri bilang ada perbedaan pemikiran gitu ya. Apa sih yang buat Kak Sukri itu bertahan buat tetap kerja di situ? Ya sebenarnya tentu saja gaji ya. Iya. Mencari kerja kan buat dibayar ya, tapi karena awalnya mungkin mengalami kesulitan, tapi lama kelamaan ya ngerasa kita kalau jadi ASN ini berarti kita mengabdi ya buat negara. Bagaimana kita bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan atau program-program itu yang bisa berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Jadi kita juga belajar bagaimana menggunakan anggaran pemerintah atau APBN ini efisien mungkin. Jadi tidak banyak yang berambur-ambur buat kegiatan hukuman aja, tapi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu sih jadi motivasinya biar bikin Indonesia ini bisa lebih maju. Waktu awal-awal seberapa persen yakin bisa masuk kementerian? Sejujurnya nggak begitu yakin sih. Gitu. Iya. Cuma pas dijalani proses seleksinya, ya tentu saja kita perlu persiapan ya. Ternyata wah, yakin juga ternyata. Lumayan lah di atas 80% setelah mencoba menjadi soalnya pas sudah mencoba tes itu kerasa nih, wah saya bisa mengerjakan tesnya. Pas wawancara saya bisa wawancara dengan lancar dengan usernya. Awal-awal tetap keyakinannya agak kecil. Jadi kan setelah intinya tuh setelah melalui tes beberapa tes. Nah sebelum mulai tes tuh motivasi apa yang punya, motivasi yang didapat? Kalau motivasi realistisnya tentu buat mendapatkan pekerjaan ya. Ya sebenarnya itu sih, saya sudah lulus kuliah terus bisa mendapatkan pekerjaan yang itu mungkin bisa bermanfaat ya. Selain buat diri saya sendiri khususnya, nanti buat keluarga dan tentu ya kalau bisa bermasyarakat juga. Kalau boleh tahu, lu cita-citanya tuh apa dari kecil? Apakah sama kayak yang sekarang? Tentu tidak. Apa itu? Ya mungkin kalau cita-cita ditanya cita-cita masa kecil mungkin seperti
teman-teman lain ya cita-citanya seperti yang tinggi kayak dokter, pilot, ada mata saya minus. Ya, tapi mungkin setelah mulai diarahkan dari SMA, saya mulai membaca apa ya, program studi yang ada di perkuliahan. Nah, saya mulai bingung tuh, saya cita-citanya mau jadi apa ya. Nah, setelah masuk kuliah, ya mungkin kita sudah mulai menjurus ya, kita itu di kuliah itu pelajaran sudah mulai spesifik. Jadi jika ditanya cita-cita apa itu pas sudah kuliah itu saya juga bingung. Tapi yang penting itu bisa ini sih bermanfaat buat masyarakat, bisa mengembangkan diri saya sendiri juga. Kalau selama kerja di kementerian ini tuh kayak ngerasain ada perbedaan atau kelebihan sendiri nggak antara pekerjaan kementerian sama pekerjaan lainnya? Mungkin dulu saya pernah di swasta cuma 11 bulan ya. Kebetulan itu swasta itu saya kerja di warehouse, jadi perbedaannya kalau saya di kementerian kan sebagai pegawai yang duduk di depan komputer, sedangkan saya kalau kerja di warehouse itu seperti kerja lapangan. Jadi ya keliling-keliling mengontrol warehouse, stok keluar stok masuk. Nah itu capek fisik juga ya. Jam kerja mungkin lumayan berlebih banyak. Kalau ada waktu libur sering dipakai buat liburan. Nah, kalau di ASN ini mungkin work life balance lebih terjaga ya. Jadi datang pulang itu bisa tepat waktu buat keluarga itu banyak. Saya kerja di depan komputer sih, walaupun tetap ada plus minusnya sendiri, tapi saya lebih enjoy sih jadi ASN. Selama jadi pegawai kementerian ini, pernah nggak merasa kalau pekerjaan ini nggak sesuai sama passion Kakak? Ya itu kayaknya pasti dirasakan. Kalau saya terutama ya mungkin karena awalnya karena cita-citanya mulai buram, mulai masuk SMA sampai kuliah itu, sehingga saya mencari pekerjaan itu nggak punya tujuan tertentu, pengen posisi apa. Jadi pas awal-awal jadi ASN itu saya juga sempat bingung sih, akhirnya harus gimana gitu, sempat ngerasa bener nggak sih saya mau jadi ASN. Apalagi mungkin job desk awal itu yang apa ya, kalau pemerintah itu kan banyak administratif sekali ya, jadi kita perlu menghafalkan peraturan, menghafalkan produk-produk hukum lainnya gitu. Ya seperti itulah mungkin yang bikin agak bingung. Soalnya kan dulu pas kuliah itu saya nggak pernah membaca produk hukum sama sekali. Karena kalau bahasa produk hukum itu kan agak berbeda ya daripada bahasa bangunannya. Itu mungkin awal-awal banyak kebingungan dan kendala di situ. Selain produk hukum tadi, tantangan yang dialami Kakak selama jadi pegawai kementerian apa ya? Mungkin ini ya, kalau tantangan lainnya mungkin karena saya ditempatkan di bagian perencanaan. Nah di sini tuh saya nggak pernah tuh punya passion di bidang perencanaan, tapi pas mendaftar itu pas diterima atau ditempatkan di bagian perencanaan, dia awal-awal tuh saya kayak semacam belajar dari nol lagi. Ya mungkin ilmu kuliah saya mungkin cuma kepakai sekitar 10-20% ya. Tapi mungkin sisanya kalau pikir kita pas kuliah itu masih sangat membantu kok pas kuliah. Nah itu saya awalnya bingung, bagian perencanaan itu ternyata apalagi di bagian pemerintah ya, birokrasinya lumayan banyak, harus mempertimbangkan payung hukum seperti itu. Mungkin itu sih. Gimana secara waktu kakak dengan kehidupan pribadinya dengan pekerjaan? Oh ya udah ya, kalau waktunya kerja, kalau dari luar jam kerja, kalau emang itu tidak sangat urgent ya, yang harus malam itu atau hari itu juga kerja ya udah, kita tetap punya kehidupan di rumah, mungkin punya orang tua, punya suami atau istri apalagi anak. Ya tetaplah yang paling dekat itu sama kita dalam mereka. Kita kalau terlalu sibuk bekerja, kita kenapa-napa, mungkin bisa sampai meninggal atau gimana, perusahaan itu tinggal mencari pegawai baru. Sedangkan orang tua kita, istri, anak itu cuma punya kita satu doang. Jadi yang penting kita lihat nih pekerjaan itu emang beneran urgent nggak. Kalau sudah melewati jam kerja, kalau itu beneran urgent ya kita profesional harus tetap kerjain. Cuma kalau ternyata itu bisa ditunda dan nggak berpengaruh signifikan mau dikerjain sekarang atau besok,
ya nggak apa-apa ya, kalau jam kerja sudah selesai kita kembali jadi family man. Tadi kan ada plus minus, terus ada tantangan juga, ada hambatan beberapa di antara yang lain juga kan. Itu ada nggak sih Kak tokoh panutan yang menginspirasi buat Kakak tuh bertahan di pekerjaan ini? Sebenarnya awalnya tokoh panutan mungkin nggak ada ya, cuma setelah saya melihat senior saya di kantor sekarang ini, ya mungkin saya jadi apa ya, ya menjadi panutan saya juga. Soalnya mereka itu udah lumayan ini lah, lumayan canggih. Mungkin nggak seperti stereotip PNS atau ASN yang sering berseliweran di media sosial ya, yang entah itu gaptek, kolot gitu, atau tidak fleksibel. Enggak sih ya, panutan saya mungkin ya teman-teman senior saya di kantor, tidak ada spesifik banget. Sebelum masuk ke kementerian kan ada tes ya. Kalau boleh tahu seberapa ketat sih? Oh, itu ketat sekali ya. Kalau bagian tes administrasinya itu dokumen beneran dicek. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan itu S1 ekonomi gitu, kamu latar belakang pendidikannya S1 akuntansi, kamu apply itu ya nggak lolos. Jadi udah jelasin, misalnya satu formasi itu ada beberapa latar belakang pendidikan yang bisa apply. Terus misalnya surat catatan kepolisian itu SKCK, pas foto yang mungkin harusnya background biru, kamu kasih background merah, misalnya jadi nggak lolos, sesepele itu ya. Terus kalau bagian SKD-nya tadi, itu seleksi sebelum masuk ke ruang ujian itu ketat banget. Jadi kita nanti dikumpulin dulu, barang bawaan dimasukin motor, yang boleh dibawa hanya kartu ujian aja kayak, dan KTP. Jadi HP, tas, alat tulis yang kita bawa itu nggak boleh dibawa ke dalam. Nanti diperiksa fisik lagi sama panitianya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, buat memastikan nggak ada yang selipin. Nah di dalam juga ada pengawasnya, semuanya kan sudah pakai komputer sekarang, jadi lebih ketat lah. Menurut saya sih udah sangat ketat sih. Lalu untuk 3 tahun 10 bulan ini kepuasan yang didapat selama menjadi pegawai kementerian itu apa aja? Yang awal-awal itu kepuasannya sangat sedikit ya, nanti karena bingung pola pikir pekerjaan yang baru, saya harus ngapain di 3-4 bulan awal pertama tuh bingung, saya kerja gimana ya, biasanya itu sebenarnya kata ya. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah ya, mungkin karena work balance terjaga ya, mungkin ada kegiatan dinas luar kota juga, sering kita makan kerja juga bisa sekalian lah, mungkin agak jalan-jalan dikit gitu. Ya menurut saya sih udah sangat memuaskan nanti tahun 10 bulan, mungkin semoga seterusnya enggak seperti ini. Nggak tahu ya nanti kalau dipindah di IKN ya. Nah, kakak kan sudah sampai di posisi ini. Orang terdekat misalnya keluarga, teman-teman yang dekat, itu apa prosesnya? Iya. Kalau keluarga mungkin kalau dari orang tua saya dulu mungkin saya tuh mau menjadi apa aja, mau apply sebagai entah itu ASN, entah mau di BUMN, di swasta, itu ya orang tua saya support aja, selagi emang itu yang saya pengen. Nah, itu menurut saya sih lumayan ini ya, membantu. Jadi nggak ada beban di diri, harus memenuhi ekspektasi orang tua. Yang kedua, ya itu juga dari teman-teman dulu membantu belajar, nah, terutama istri saya dulu mesti jadi pacar ya. Itu juga ya sangat membantu lah. Misalnya ada mau tes itu kita diskusi nih, mungkin ada sempat pembahasan soal barang juga, atau mau persiapan wawancara itu juga dibantu juga. Misalnya kira-kira prediksinya pertanyaan apa sih yang akan muncul, nah kita simulasikan tuh menjawabnya seperti apa biar nggak kaget lagi, walaupun nanti tetap aja ada hal yang ternyata di luar dari persiapan kita, tapi seenggaknya kita udah meminimalisir itu ya. Iya. Itu sih peran-peran orang terdekat. Ada keterampilan tertentu gitu nggak sih Kak yang bakal jadi nilai plus waktu seleksi atau kerja dalam bidang ini? Teliti. Iya. Jadi itu dimulai dari kalau mau ikut seleksi ya, kalau mau tes administrasi itu harus teliti, itu baca persyaratan dokumennya. Soalnya mas dekat itu, jadi kalau miss sedikit itu ya mungkin kelihatan sepele ya, background merah, background biru gitu, kelihatannya sepele tapi ya dampaknya gede gitu, nggak lolos. Pas sudah masuk pun ya teliti gitu. Misalnya kita di bagian program dan anggaran, dalam penyusunan anggaran di tingkat eselon 1 atau eselon 2 istilahnya di struktur organisasinya itu ya kita harus teliti
tambahan 01 gitu. Nah, itu kan matters ya. Iya. Gitu. Nanti ada kendala di depannya kritis sama sabar gitu. Jadi jangan ekspektasi di hari pertama atau bulan pertama kerja itu langsung bisa catch up nih sama teman-teman yang lain yang mungkin pernah udah beberapa tahun di situ. Yang terakhir nih kak, kasih kita motivasi dong atau saran mungkin yang dari kakak biar kita bisa semangat. Semangat berapa nih? Belajar ke Oh, kedepannya gitu. ya yang penting kalau buat meraih apa yang lebih mau ya, kalau pas itu mau jadi ASN atau profesi lainnya itu terserah. Yang penting nanti kalian bisa set goals dari sekarang ya, mau jadi apa gitu. Nah, itu bisa didiskusikan dulu sama orang tua dari sekarang ya. Mungkin nggak semua orang tua yang membebaskan ya, terutama mungkin buat anak perempuan gitu. Iya, Benar-benar. Mungkin kalau sesimpel mau kuliah di mana itu mungkin nggak boleh, ada yang nggak boleh merantau semacamnya. Nah, itu bisa dimulai dipetakan lah kira-kira nanti kita itu kedepannya mau gimana sih pencapaiannya, mulai entah dari kuliah terus mau kerja di mana, itu hal kecil itu udah mulai disiapkan. Terus yang penting kalian kalau selama belajar itu pertama itu jangan curang tuh. Saya juga pernah sama pernah SMA kan ya, Iya. gimana menghadapi ujian dan segala macamnya itu ya sebisa mungkin tanamkan lah kita itu manusia yang berintegritas gitu. Dicurang diminimalisir sampai itu bisa menjadi nol. Diminimalisir, jangan terlalu memaksakan kemauan pribadi. Misalnya kalian udah kelompok ini, ya kita harus berdiskusi bareng, mengakomodir pendapat teman, jangan egois sendiri, terus harus bisa beradaptasi ya, kan mau beradaptasi, bisa bergaul. Nah, itu penting tuh buat mencari koneksi. Jadi koneksi itu mulai dari SMA, kalian kelas 3 ya, mungkin dari SMA kan masuk kuliah itu koneksi itu sudah mulai dibangun. Nah, mungkin dari situ ntar kalian bisa mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan nanti, entah itu pekerjaan atau mungkin sesimpel menyusun skripsi kayak pas kuliah. Ya, itu sih yang penting kalian jujur, konsisten ya. Mungkin tetap emosi ada ups and down ya, tapi dimanapun tetap mungkin ingat perjuangan orang tua gitu. Ya intinya ya, semangat, sabar, konsisten, jujur. Mungkin sekian dulu deh wawancara dari kita. Terima kasih banyak kak atas waktunya.